وسلم حبيب ونزلنا الشيخ في حج أحياء علوم الدين وجاء منكر وعقيدة العرب بنية صالحة شر من آخرتكم من الآخرة على هدينا وعلى كل صالح شر من آخرتكم من الآخرة وجاء النبي وعلى النبي وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi da'imil lisani falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli summa salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad hada wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabila dinil haqqi ghayra muhtadi wa ba'du falam bi wujubil ma'rifah min wajibin lillahi isri nasifah wallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun wani wa waidun wa qadir muridun alimun bi kulli sami'un al-bashiru wa mutakallim sifatun sab'atun tantazimu fakutratun iradatun sam'un basar ayatun ilmu kalamun istama bifadlihi wa adlihi tarkun likulli mungkinin kafilihi arsala anbiya dawi fatana bisidki wa tablighi wal amana wa jaizum fi haqqi min aradin bi ghairi nafsin ka khaffi fil maradi ismatuhum kasairil malaika wajibatun wa fadalul malaika wal mustahinu jiddu kulli wajibi wa fadli khamsina bi ummin wajibi tafsilu khamsatin wa isrina lazim kulla mukallafin fahaqqiq waqtanimum adamun idrisu nunudu masani wa ibrahimu kullun muttaba Lutun wa ismailu isakun kada yaqubu yusufu wa ayyubu tada wa Musa wal Yasa Dzulkifli Dawudu Sulaiman Uttaba Ilyas Yunus Zakaria Yahya Isa wa Taha Fatimun Dawaiya alaihimus salatu wassalamu wa alihim madamatil ayyamu wal malakul ladzi bila abi wa la akla la surba wa la nawma lahum tafsilu ashrin minhum Jibrilu Mikalu Israfilu Israilu Mungkar nakirun wa rakikun wa kadatidu malikun wa ridwanu tadarba'atun min kutubin tafsiluha Tauratu Musa bil huda tanziluha Dawud wa Injilu ala Isa wa Furqanun ala khairil mana wa suhul wal kadimi fiha kalamul hakamil alimi wa kullu ma tabi rasulu fakut taslimu wal qabulu imanuna bi yaumin akhir majabakum lima kana bihi minal ajab khatimatun fi zikri bakil wajibi mimma ala mukallafin min wajibi nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamina rahmatan wa fuddila Abu Abdullahi Abdul Muttalib Hasimun Abdu Nabi Yantasib Ummu Aminah Tuzuriya Nurtatu Hanbatu Sadiyah
مولده بمكة الأمينة وفاته بطيبة المدينة أتم قبل الوحي 40 وعمره قد جاوز 60 وسبعة أولاد فمنهم 3 من الذكور تبقى مقسم وعبد الله وهو الطيب وطهير بدين دان لقب أتاه إبراهيم من ذرية فأمه مارية الكبتية وغير إبراهيم من خديجة هم 6 فخذ بهم وليجا و40 من الإناث تذكر رضوان ربي للجميع يذكر فاطمة الزهراء بعدها وابنهما سبطان فضلهم جلي وبدا رقيا وأم كلثوم زكاة رضيا عكس نسبة وفاة المصطفى خير ما فطرنا النبي المختفى عائشة وحفصة وسودة صفية ميمونة ورملة وزينب كزجويرية بالمؤمنين أمهات مرضية حمزة عمه وعباس كذا عمته صفية تدتدا وقبل هجرة النبي من مكة ليلا لقدس يدرى وبدا إسرائيل رجل السماء ترى النبي ربا كلم من غير كيف وانهصار وابتر عليه 5 بعد 50 فراد وبلغ الأمة بالإسراء وفرد 5 بلا امتراء قد صدق بتصديق له وبالعروج صدق وفعله وهذه عقيدة مختصرة وللعوام سهلة ميسرة نظيم تلك أحمد المرزوق للصادق المصدوق والحمد لله وصلى وسلم على النبي خير من قد علم وآله وصحبه وكل مرشد وكل من بخير هاد يقتدي وأسأل الكريم إخلاص العمل ونفع كل من به قد استوى الأبيات همين بأدي الجمعة تاريخها لحي غير مجمد سميتها عقيدة العوام من واجب في الدين بالتمام سميتها عقيدة العوام من واجب في الدين بالتمام. Alhamdulillah. Itu nada yang lain. Itu ada satu nada lagi. Itu biasa dipakai untuk di pesantren untuk kira apa? Alfiyah ya. Alfiyah bin Malik. Alfiyah bin Malik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. نوينا تعلم وتعليم النفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة وحث على تمسك بكتاب الله بسنة رسوله صلى الله عليه وصحبه وسلم دلالة على الهدى والخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجو الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا وعلى أهلنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم. اللهم ارزقنا علما لدني ومشربا صافي الهني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني. أما بعد، وقال الناظم رحمه الله: فالحمد لله القديم الأول والآخر الباقي بلا تحول. المفردات: الحمد لله لغة الثناء باللسان على الجميل الاختياري مع جهة التعظيم سواء كان في مقابلة النعمة أم لا. وشرعا فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما على ولو على غير الحامد. وسواء كان الفعل ذكرا باللسان
au mahabbatan bil jinan au amalan bil arkan. Al-qadim al-qadim al-mawjud alladhi laysa li wujudihi ibtida' wal mawjud alladhi lam yazul. Al-awwal qabla kulli syai'in bila bidayah, al-akhir ba'da kulli syai'in bila nihayah. Al-baqi ad-da'im alladhi la yazul bila tahawuli bila taghayyuri wa huwa tafsir al-baqi. Berkata An-Nadhim rahimahullah, falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli al-mufradat alhamdulillah. Alhamdu yaitu pujian, lughatan secara bahasa, as-sana yaitu kata-kata indah atau pujian bil lisan dengan lisan, alal jamilil ikhtiyar atas al jamilil ikhtiyari atas usaha-usaha yang indah. Ma'ajihati ta'dim bersamaan dengan arah pengagungan atau segi pengagungan. Sawa'un kana entah itu fi muqabalati di dalam timbal balik ni'matin atas suatu nikmat amla atau tidak. Wa syar'an dan secara syariat fi'lun suatu perbuatan yumbi'u yang tumbuh an ta'zimi dari pengagungan al-mun'im kepada zat yang memberi nikmat. Bisababi dengan sebab kaunihi adanya itu mun'iman pemberi nikmat, walau ala ghairil hamid walaupun atas atau pujian tersebut ghairil hamid bukan kepada si pemuji. Sawa'un kana dan entah itu ataupun itu kanal fi'lu perbuatannya dzikran bil lisan suatu dzikir atau ucapan dengan lisan, au mahabbatan bil janan atau bil jinan, bil janan atau cinta dengan hati, au amalan atau pengamalan bil arkan dengan tubuh kita. Artinya secara syariat bisa meliputi dzikir ataupun cinta ataupun kesukaan ataupun amal. Al-qadim sifat daripada lillah. Al-mawjud yang ada, zat yang ada, alladhi yang mana laisa tidak ada diwujudihi dengan adanya itu ibtidaan permulaan, yang tidak ada permulaan adanya, itu al-qadim sifatnya Allah. Wal mawjud dan yang ada atau zat yang ada, alladhi yang mana lam yazul tidak pernah hilang. Al-awwali al-awwali qabla kulli syai' sebelum segala sesuatu, bila bidayah tanpa ada permulaan. Al-akhiri ba'da kulli syai' setelah segala sesuatu, bila nihaya tanpa ada pengakhiran, tanpa ada akhir. Al-baqi yang kekal, ad-daim, ad-daim yaitu yang selalu, alladhi yang mana la yazul dan yang tidak pernah hilang, selalu ada, tidak pernah hilang. Bila tahawuli tanpa ada perpindahan, tahawul. Atau maknanya di sini bila taghayyuri yaitu tanpa ada perubahan. Wa huwa tafsir lil baqi dan itu adalah penafsiran daripada kalimat al-baqi.
Di sini Syekh atau Kiai Haji Ihya Ulumuddin mentafsirkan falhamdulillah, dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang qadim, yang terdahulu, yang awal, yang akhir, yang tetap abadi tanpa ada perubahan. Alhamdulillah, kalimat yang luar biasa. Segala puji bagi Allah. Kadang-kadang maknanya itu kalau diartikan di dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, itu alhamdulillah segala puji bagi Allah. Ya. Kalau orang Nasrani ngomongnya puji Tuhan, gitu. Tapi kita ngomongnya bagaimana? Kita ngomong alhamdulillah. Jangan diartikan. Takutnya kalau diartikan nanti maknanya atau kurang. Karena kalimat alhamdulillah sendiri itu kalimat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, dalam kalimat-kalimat Al-Quran, surat Kahfi dan lain sebagainya, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu kalimat yang diketahui Allah. Termasuk alhamdulillah adalah zikir yang diamalkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Abi Bakar Siddiq adalah kalimat subhanallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sayyidina Utsman bin Affan subhanallah, Sayyidina Abi Bakar, Sayyidina Umar bin Khattab Allahu Akbar, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah kalimat alhamdulillah. Dan semuanya itu baqiyatus shalihat, salah satu zikir daripada al-baqiyatus shalihat, penyeluruh daripada kebaikan-kebaikan, itu al-baqiyatus shalihat, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Adalah kalimat yang melanggengkan nikmat. Antum ini kan kadang-kadang kehidupan kan berputar itu ya. Kadang-kadang kita itu nikmat itu sudah enak, naik, itu yang ditakutin turunnya tuh. Kadang-kadang turunnya ini gak kuat. Terus kadung enak, posisinya enak, rezeki lancar, hidup sehat walafiat, senang, tentrem, lalu kemudian anjlok. Waduh, kan gak enak ya. Untuk melanggengkan itu bagaimana? Banyak zikir, kurangi maksiat. Banyak zikir, kurangi maksiat. Itu. Wa innal ma'asi tuzilun ni'am. Karena kemaksiatan itu menghilangkan kenikmatan. In kunta fi ni'matin far'aha. Kalau kalian di dalam suatu kenikmatan, maka perhatikan, hati-hati, cakalang. Kadang-kadang rezeki atau nikmat itu kayak ulut. Kadang-kadang kecekel, tapi ujul. Kadang-kadang kita itu dalam nikmat enak, tapi gara-gara kita ini terlalu nikmat itu, terlalu kita terlena dengan nikmatnya dan tidak terlena dengan sang atau zat yang memberikan nikmat, akhirnya kita merujuk. Paham maksudnya? Ini antum kan sekarang dapat nikmat. Wah, dapat nikmat. Nikmat apa? Nikmat misalnya rezekinya antum lancar. Ya, nikmat rezeki lancar, dapat proyek kerjaan yang bagus. Tapi akhirnya kita terlena dengan nikmatnya, tapi kita lupakan mun'im yang zat pemberi nikmat, maka itu adalah jenis daripada kekufuran, kufur. Akhirnya apa? Nikmat itu yang kemudian hilang. Makanya saking perhatiannya Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang memberikan nikmat, bahkan Allah menganjurkan kepada orang yang ngasih kita, memberikan kita sesuatu, itu kita harus bersyukur juga. Man lam yashkurin nas, lam yashkurin lah. Siapa yang enggak berterima kasih kepada manusia, berarti dia tidak akan bisa berterima kasih kepada manusia, kepada Allah. Man lam yashkur bil qalil, lam ya'tihil katsir. Siapa yang tidak bersyukur dengan sedikit, yang banyak gak bakal datang. Pernah saya ceritakan waktu majelis adab sulukul murid ya.
Ada satu orang perempuan tua datang kepada Sayyidina Syekh Abi Bakar bin Salim. Tapi Syekh Abi Bakar bin Salim waktunya itu qailulah, dalam keadaan istirahat tidur. Perempuan itu datang dengan membawa satu liter, satu ritil atau liter daripada gandum. Sedangkan yang perlu diketahui, Sayyidina Syekh Abi Bakar bin Salim itu, beliau itu setiap harinya memasak 1000 keping roti untuk tamu. Kira-kira kalau 1 liter gandum itu berapa keping? Hah? Anggap 10. Paling banyak-banyak 15. Tapi ini setiap hari tanpa berhenti 1000 keping roti untuk dibagi-bagikan orang untuk disedekahkan. Gak taunya satu orang ini, perempuan tua ini datang bawa 1 liter gandum. Ketika naik rumahnya Syekh Abi Bakar bin Salim itu naik tangga. Ada tangga itu jauh, kurang lebih kalau itu bisa mungkin tingginya hampir 7 meter. Nah itu rumahnya Syekh Abi Bakar bin Salim. Pertengahan tangga ada penjaganya, ada muridnya. Lalu dibilang, "Ibu mau kemana, Bu?" Kata penjaganya, penjaga rumahnya. Kata ibu tadi, "Saya mau naik, mau ngasih ini kepada Syekh Abi Bakar bin Salim." "Oh enggak." "Ya sini saya pegang, saya yang sampaikan." "Oh enggak, saya mau ngasihkan sendiri." Ya, kenapa? Karena aku pengen ketemu Syekh Abi Bakar bin Salim. Ya. Kalau kita ini pengen ketemu sama guru kita itu terus dicegat sama apa namanya itu? Hah? Ya orang yang khidmah itu apa namanya? Khadamnya, tapi kalau di pesantren apa namanya? Ada lagi, saya lupa. Gak sama pula, kabulan. Itu masuk apa itu ya lebih enak ketemu langsung sama kiainya, sama gurunya. Kata ibu tadi, "Saya kepingin ketemu langsung, saya pengen nyerahkan langsung tangan dengan tangan." Kata santri, "Biar saya sampaikan." Enggak apa-apa. Kata pembantunya tadi, kata khadimnya tadi, "Bu, setiap hari Syekh Abi Bakar bin Salim itu 1000 keping. Itu berapa gandum, berapa liter, berapa kilo gandum. Cuman gara-gara gandum segini saja saya sampai harus membangunkan Syekh Abi Bakar bin Salim. Ya kasihan." Dan sebenarnya kan lumrah ya, kalau khadim itu pelayan apa ya, khidmat gitu itu terus kemudian kasihan sama gurunya itu kan wajar. Tapi ternyata kalimat tersebut menyakiti hatinya ibu tadi. Akhirnya ibu tadi kemudian sedih sambil dikasihkan, ya sudah diberikan gandumnya tadi, turun ibu tadi. Begitu sekalangkah, 2 langkah, 3 langkah dari atas sudah ada yang teriak, "Tunggu, sebentar, tunggu," sama lari-lari Syekh Abi Bakar bin Salim. Ternyata yang turun tadi itu Syekh Abi Bakar bin Salim. Lalu dipegang, mana. Diambil itu gandumnya, diciumi itu gandum. Allah, alhamdulillah. Oh, terima kasih banyak. Oh, ini kalau nggak ada ini, sambil ngomongnya itu luar biasa. Sambil ngomong ini kalau nggak ada ini, ya Allah, kayak apa nasib saya? Sambil ngomong kayak gitu. Itu menyenangkan hati, itu kan luar biasa. Kadang-kadang kita ini nanti di akhirat itu yang menyelamatkan kita adalah surur, ya, suatu rasa bahagia yang pernah kita masukkan di dalam hatinya orang muslim. Nanti itu rasa bahagia tersebut ketika di akhirat berwujud, suatu wujud yang akan memberi syafaat kepada orang yang membuat itu berbahagia. Makanya ojo nyakiti wong sing akeh nyenengno. 100 orang kita bahagiakan, kita senangkan hatinya, itu insya Allah 100 itu akan berwujud nanti di akhirat, akan memberikan syafaat untuk kita. Bahagia deh. Itu langsung diciumi sama Syekh Abi Salim. Alhamdulillah ya Allah, bukan ini apa jadinya saya ini, Itu khadimnya delok tok. Kecil lebih, partai kayak gitu. Kayak gininya gitu. Itu ibu tadi saking asalnya sedih sampai ikut antusias itu.
Selesai, terima kasih banyak, masya Allah. Selesai, ibu tadi balik, hadisnya disetir, dimarahin, ditegur. Ente tahu, ente kayak gini, ini luar biasa. Man lam yashkur bil qalil lam ya'tihil katsir. Siapa yang nggak bisa bersyukur dengan yang sedikit ini, yang banyak nggak bakal datang. Makanya ada satu orang itu dagang itu bendino ngomongin rugi terus. Ada kayak gitu. Dagang. Ya apa rugi, aku biasa nggak ngerti yang rugi terus. Akhirnya apa? Rugi. Apa kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib atau Sayyidina siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Iya. Siapa yang mengatakan dirinya fakir atau memfakir-fakirkan dirinya, maka akan menjadi fakir benar. Walaupun dia nggak fakir. Sama juga kalau orang itu dino hari-hari itu ngomongnya rugi terus, itu dia akan merasakan itu suatu kerugian. Karena selain daripada al-qada' muwakkal bil mantiq, ketetapan Allah itu kadang-kadang terwakili dengan ucapan kita. Itu juga ada yang namanya rasa tidak syukur kepada Allah. Seperti halnya orang itu yang sakit, pura-pura sakit, baca majelis aku kilo, itu hati-hati itu. Dalam riwayat dikatakan la tatamaradu fatamradu wa tamutu. La tatamaradu fatamradu wa tamutu. Janganlah pura-pura sakit, nanti kamu sakit beneran dan bakal mati gitu. Ya hadis ini. Itu repot. Jadi itu juga jangan sampai yang namanya makanya itu kita dianjurkan untuk selalu mengucapkan alhamdulillah. Ada alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Itu kalau kita dapat nikmat, kita mengucapkannya gitu. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Tapi ketika kita mendapatkan sesuatu yang keluar daripada perspektif kita, keluar daripada angan-angan atau bayangan kita, mungkin kurang apik hasilnya, kita ucapkannya apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Itu. Alhamdulillah ala kulli hal. Itu penting. Alhamd zikir yang menjaga seseorang untuk yang menjaga nikmat yang ada pada seorang hamba untuk tetap ada. Itu penting. Hari ini dapat 100.000, alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Itu 100.000 dijaga, tapi senangnya Allah dengan hamba yang mengucapkan itu bisa membuat ditambah rezeki. Alhamdulillah. Lughatan secara bahasa, ats-tsana' bil lisan adalah pujian dengan lisan. Secara bahasa ya. Pengertian alhamdulillah secara bahasa, ats-tsana'u bil lisan 'alal jamilil ikhtiyari, atas usaha yang baik. Usaha yang baik. Segala usaha-usaha yang baik atau yang diberikan kepada kita dari siapapun, dari manusia, dari Allah, dari apapun itu, dari keadaan ternyata membuat kita menjadi lebih baik. Alhamdulillah. Itu sesuai dengan kedudukan masing-masing. Ada orang yang dia menerima 1 juta misalnya, nikmat, rezeki 1 juta, itu bagi dia biasa-biasa saja. Tapi ada orang yang menerima uang 1 juta itu nikmat yang sangat-sangat luar biasa. Makanya itu nikmat itu berbeda-beda dalam kedudukan orang, dalam kedudukan atau dalam diri seorang hamba. Sampai ada satu orang yang dia itu punya anak 2.
anaknya dua ini main di jurang, main di tepi jurang, sampai yang satu jatuh. Ketika dia mendengar, ini zamannya para tabi'in. Ketika yang satu bapaknya dengar, lari itu bapaknya. Ketika bapaknya lari, bapaknya tadi menyelamatkan anak tadi itu yang pegangan di jurang, yang satu selamat. Itu nggak tahunya kakinya dipatuk ulang. Karena saking sakitnya anak tersebut kemudian tidak tertolong, mati. Akhirnya dia menyelamatkan, dia berdiri jalan, terus kemudian kakinya dilihat, kakinya itu membusuk. Ketika anaknya dilihat meninggal, dia mengatakan Alhamdulillah ala ma akhad wa syukru lillah ala ma abqa. Segala puji bagi Allah atas apa yang sudah diambil, yaitu anak yang satu mati. Wa syukurillah ala ma abqa, dan syukur kepada Allah atas apa yang masih ditinggalkan, yaitu anaknya yang satu lagi. Lalu kemudian dia melihat kakinya itu busuk, kakinya langsung diamputasi sama dia. Ketika diamputasi, kalimat yang pertama keluar dari mulutnya, Alhamdulillah ala ma akhad wa syukurillah ala ma abqa. Segala puji bagi Allah atas apa yang diambil kakinya tadi, dan syukur kepada Allah atas apa yang dia tinggalkan, yaitu kaki yang sebelah satunya. Jadi setiap nikmat diambil, dia mengatakan seperti itu, dia memikirkan bersyukur atas apa yang masih ditinggalkan. Itu wali, kedudukannya luar biasa. Sama seperti satu orang itu yang ditemui sama Sayyidina Ibrahim bin Adham. Sayyidina Ibrahim bin Adham duduk istirahat dari perjalanannya, melihat ada satu orang makfuful basar, gak bisa lihat, tangan gak punya, kaki gak punya, kena penyakit judam. Ya lo bayangkan, kena penyakit kusta, tangan kakinya tidak ada, dua-dua semuanya hilang. Lalu kemudian dia buta. Iki urip tahu gak kebayang itu ya apa. Kalau dibayang diangan-angan itu wong, aduh ya Allah, ingat tadi wong mati, ingat tadi mati. Apa manfaatnya wong? Apa ini manfaatnya orang? Tapi Allah Subhanahu wa taala ini punya cara. Selama orang itu hidup pasti ada rezekinya. Pasti, tidak mungkin. Tidak mungkin nggak ada. Duduk Sayyidina Ibrahim bin Adham, nggak tahunya ada satu orang jalan. Coba bayangkan, ini nggak punya tangan ya. Satu orang jalan, kemudian melihat kasihan, diambil dengan tangannya, disuapi. Dia cuma mengatakan Alhamdulillah, Alhamdulillah ala apa? Alhamdulillah ala, enggak, lain. Alhamdulillah ala jazil ni'am, kayak gitu lah. Saya lupa itu. Jadi mengucapkan terima kasih banyak ya. Alhamdulillah ala ni'amihil jazila wa atayahu thamina. Alhamdulillah ala ni'amihil jazima wa atayahu thamina. Terima kasih banyak kepada Allah, segala puji bagi Allah atas nikmatnya yang luar biasa dan pemberiannya yang sangat berharga. Ini nggak punya tangan, nggak punya kaki, kena penyakit kusta, terus kemudian kusta itu kan orang kan jijik ya, terus matanya buta. Tapi Allah masih nyuruh itu orang makan. Tapi kalau dia kehausan, ada orang lewat ngambil air, dikasih air. Setiap ada yang ngasih, dia mengatakan Alhamdulillah ala ni'amihil jazila wa atayahu thamina. Gregetan Ibrahim bin Adham. Atau thamina itu pemberian yang luar biasa, nikmat yang luar biasa, pemberian yang sangat berharga ini parah nih. Kadang-kadang itu ada orang kan, kalau misalnya maaf ya, kadang-kadang ada orang yang macak miskin, macak pengemis, tapi modelnya kayak wali kutub. Cuman harapannya supaya dia duit kan. Itu ada. Kadang-kadang logo kayak wong sakti-sakti kayak wong nang tasbih. Ono, model-model ngene ku ono. Sing akeh nang ngono iku biasa ning nggone makam-makame wali-wali mah. Baru balik ziarah ketemu kayak ngono iku sering. Kadang-kadang ya gregetan, tapi kadang-kadang iso apa kita husnudzon ae wis. Ya, husnudzon ae pokoke. Nek kepengin kayak ya ndak kepengin kayak sepurane nang ngono. Nah mungkin Ibrahim bin Adham berpikiran seperti itu.
Iki umum iki aja jangan diparani. Begitu diparani bilang assalamualaikum, katanya orang tadi mau waalaikumsalam ya Ibrahim. Kaget. Padahal nggak pernah ketemu, nggak pernah apa, dan ini buta, nggak pernah ngeliatin Sayyidina Ibrahim bin Adham. Tiba-tiba mengatakan waalaikumsalam ya Ibrahim. Kaget. Loh, tahu dari mana saya Ibrahim, kata Ibrahim bin Adham. Kata orang tadi, ya Ibrahim, ma jahiltu ahadan mundu araftullah. Saya tidak pernah tidak mengetahui apa-apa semenjak saya mengenali Allah. Mantap. Jadi bisa diambil ini. Sampai nek punya anak wae ujian, kau zikir wae wis. So banyak zikir. Kenalkan anak itu sama Allah, insya Allah dikasih kemudahan. Tapi ya kau belajar ikhtiar ini. Kau coba belajar ku pinter, masih malaikat Jibril sing ngelesi ya tetep aja. Jadi seperti itu, tetap belajar tapi kenalkan sama Allah. Makanya itu zikir kepada Allah itu untuk sangat mujarab untuk pengingat. Kalau orang-orang zaman dulu itu kayak lupa la ilaha illallah, musik itu. Ini la ilaha illallah. Oh, hari ini. Iya. Atau kalau lupa barang, ingat-ingat kan la ilaha illallah. Paling enggak kadang-kadang setan dia kurang ajar. Itu pasti waya sembahyang di lima. Allahu Akbar. Waya sembahyang ini kan diperken khusyuk muncul kan. Kalau mau narik ini, nang barangnya nang rumah. Kok pas sembahyang itu. Nah itu zikir itu termasuk mengingat seperti itu. Bukan karena syaitan ya, enggak, karena ketika zikir kita diberi ketenangan lalu kemudian kita lebih fokus. Ya itu. Lalu kemudian Sayyidina Ibrahim dikatakan, tadi kamu diberi makan, kamu ngomong apa tadi? Kata orang tadi, pengemis tadi itu, saya katakan alhamdulillah ala ni'amihil jazilah wa atayahu thamina. Puji bagi Allah atas nikmat yang sangat besar dan pemberiannya yang sangat bernilai atau berharga. Kata Sayyidina Ibrahim bin Adham, loh, sebentar. Itu matamu kenapa? Buta, kata dia. Tanganmu mana tanganmu? Tangan saya putus. Kaki saya putus juga. Saya nggak punya kaki, tangan, nggak punya mata. Terus kamu tuh sekarang kena apa itu kok? Belang-belang dan lain sebagainya. Saya kena penyakit kista. Lah terus nikmatmu itu tuh kondi. Kamu tuh nikmat apa? Di mana? Jadi di jalan. Rumahmu mana? Nggak punya. Nikmat kondi. Apa? Nikmatnya di mana coba? Rumah nggak punya. Tidur di pinggir jalan, makan kerja tidak ono, tangan kaki nggak punya, buta dan kemudian punya penyakit kusta. Itu nikmat di mana? Coba bayangkan, nikmatnya yang mana? Nggak ada gambaran nikmat itu nggak ada. Tapi luar biasa, makanya orang itu beda-beda, menanggapi nikmat beda-beda. Kata dia, ya Ibrahim, alaihissallah abkhali qalban dzakiran, lisanan dzakiran wa qalban syakira. Wahai Ibrahim, bukankah Allah masih meninggalkan lisan yang berzikir dan hati yang bersyukur? Sekarang mental gitu kan ya. Iya. Itu yang luar biasa. Dan mudah-mudahan kita tidak diuji sampai memang ujian itu kan, karena ujian itu hadirin perlu kesabaran. Makanya itu sabar itu pahalanya luar biasa. Salah. Allah menyebutkan sabar sih itu bukan wasta'inu bis-sholati was-sabr. Tapi sabar kan? Kenapa? Allah menjanjikan untuk kesuburan nala saburu bisabrihi mayartaji. Allah akan menerima orang yang sabar dengan kesabaran itu apa yang dia harapkan. Itu adalah pasti. Coba kita lihat pelajaran para anbiya. Kita coba ambil pelajarannya Nabiullah Yunus. Nabi Yunus itu mendapatkan musibah dan lain sebagainya, kemudian ditelan oleh ikan Hud. Setelah ditelan oleh ikan Hud, manusia, logikanya manusia bahwasanya wis mati, gitu ya.
Tapi Allah Subhanahu wa taala kasih jalan keluar ketika di ujung-ujung daripada permasalahannya. Begitu di ujung, nggak tahu ya, ikan hud pertama. Ikan hud itu nggak bisa di perairan dangkal. Ikan hud itu adalah ikan yang hidupnya di air dalam. Yang sekiranya kalau penyelam itu nyelam, meledak, hancur, penyelam itu hancur. Itu ikan hud. Tapi coba bayangkan Nabi Allah Yunus itu digawe jeruru. Pertama. Dan kedua, Nabi Allah Yunus kalau itu ikan hud dikeluarkannya di air pedalaman, metu ya mati. Keluar itu ya mati. Tapi disemprotkan, kemudian kayak apa ikan hud, dan Allah SWT keluarkan Nabi Allah Yunus dari ikan hud ketika di akhir daripada permasalahannya. Nabi Ibrahim ya punya masalah. Nabi Ibrahim sebagai melaku diperintahkan Allah jalan tidak cocok di berhala, hancurkan itu semua berhala ya. Dengan kemudian pakai logikanya Nabi Allah Ibrahim yang waktu itu ya. Jadi Nabi Allah Ibrahim itu ngeprank loh ya. Si di prank itu Raja Namrud. Sebelumnya itu Nabi Ibrahim itu pegel gregetan ambil pamannya. Iki gak iso apa-apa kok disembah, gerak iki gak iso. Apa wae panas kepanasan, udan keudanan, kok dilelokno iki Tuhan iki. Berhala. Lalu tiba-tiba sekarang gregetan nih Nabi Allah Ibrahim mesti dihancurkan kabeh. Sisa satu kemudian ditaruh itu kapak ya. Atau apa namanya? Palu itu. Kandungno. Berarti nek kecekel iki ae sing digarap iki. Kan enak ya. Bukan kayak kecekel iki ae. Bener kecekel. Juga sami itu fatan juga lahu Ibrahim. Saya dengarkan sama pemuda yang namanya Ibrahim, dia yang dia yang masuk terakhir, keluar terakhir, dia itu saja masuk dalam tempat peribadatan. Panggil. Dia bilang, nggak bisa. Kalau saya, mana buktinya? Jadi katanya, enggak, saya nggak bawa hyper kok. Mana yang buat dia menghancurkannya pakai palu? Lah palunya mana? Dikalung. Ya iki berarti. Tadi kalau ini namanya apa namanya siasat kan. Tapi harusnya anak kecil aja tahu. Anak kecil juga tahu. Namrud protes. Wah bisa saya begini ngomong macam-macam. Saya Tuhan. Jadi mana? Itu si gacone itu terus apa ada itu Tuhan. Namrud yang aku Tuhan. Wah ini mana iya? Anyar mana? Terus dia bilang apa buktinya? Saya punya Tuhan, buktinya Tuhan saya, kata Nabi Allah Ibrahim, saya punya Tuhan, buktinya Tuhan saya adalah Tuhan yang bisa menghidupkan dan mematikan. Namrud gak akan kalah, ya aku ya bisa ngono, celuk dua orang mati. Sisi dipenggal, sisi dibiarkan oleh jadi mati tak kata ini urip tak urip mati. Tak jano urip. Nabi Allah Ibrahim cerdas. Tuhan saya itu kalau menerbitkan matahari dari timur, tenggelamnya barat. Ayo coba walian. Namrud gak bisa jawab. Saya cepat nolakan, siapkan api, disiapkan api. 7 hari 7 malam untuk bakarnya itu semuanya. Dan Nabi Ibrahim pasrah, wah, katanya mati. Kata Nabi Ibrahim pasrah, sudah pasrah mati. Tapi masih ada bentuk-bentuk ikhtiar. Ya. Jika dilemparkan itu ke Namrud, malaikat Jibril nyunguk. Ya Ibrahim, malakah hajat Nabi Ibrahim punya hajat enggak menghapus prinsip saya sudah minta hajatnya sama Allah kok kamu ikut-ikutan bahasanya ya tak sampai ini semepet dulu ya semepet ibaratnya itu kalau bahasanya kita ini sudah waktunya mepet perlu duit ya akhirnya teko uang pinjol ayo tak selangi enggak ya kalau kita kan pasti apalagi ini orang pegadaian nawari sesuatu tanpa bunga itu tambah tertarik kan nah ini apa namanya malaikat Jibril itu mau saya sampaikan tapi Nabi Allah Ibrahim punya prinsip ilmu bihali yughni an su'ali pengetahuannya Allah itu nggak memerlukan saya minta lagi sama kamu atau disampaikan cukup Allah ngerti kok nah ini yang dipakai oleh Imam Al-Haddad katkafani ilmu Rabbi min su'ali wa ikhtiyari sampai tutup blek
nggak repot, geni yo sing asli panas tadi ya ada sejuk. Dan di dalamnya itu banyak berupa-rupa makanan di dalam api unggun ya. Santai, tapi Allah Ibrahim ngenteni mangan, cangkruk ibadah di situ. Sampai itu api padam, saya bingung kabeh. Sehelai rambut yang ada di tubuh Nabi Ibrahim nggak terbakar. Badan wassalaman ala Ibrahim. Subhanallah. Nah itu apa? Itu di ujung. Kisah Nabi Musa dikejar sama namanya Fir'aun yang ngono. Allah akan kasih keajaiban dengan kesabaran itu sudah pasti. Nala soburu bisabrihi mayar taji kata Imam Al-Haddad. Nala sobur, orang sabar pasti akan memperoleh apa yang diharapkan. Nabi Allah Musa kejar, ketemu laut merah. Sementok itu. Sementok. Ada apa? Gak bisa apa-apa. Gak tahunya Allah SWT kepuk ini ke laut itu. Buka, ya, terbelah menjadi dua. Laut itu bom nuklir juga gak bakal bisa. Apa? Teknologi apa yang bisa membuat membelah lautan? Gak orek. Iki digepuk kayak ambek kayu. Luar biasa. Tapi gak heran, Nabi Muhammad bukan belah laut, belah bulan. Oh, bulan nih, gitu sembarangan nih. Kok laut, bulan. Ya. Tapi intinya apa di situ? Dengan sabar, insya Allah akan ketemu semua. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita apa yang kita harapkan tanpa ada ujian. Dan mudah-mudahan Allah ridhoi kita dan menjadikan lisan kita lisan yang berzikir kepada Allah, hati kita hati yang bersyukur kepada Allah. Karena apa? Allah mengatakan wa qalilun min ibadiyasy syakur, sedikit hambaku yang bersyukur. Sedikit hambaku yang bersyukur. Nanti insya Allah ada penjelasan tentang syukur. Nah, itu. Kemudian ma'ajihati ta'zim, dalam arah mengagungkan Allah. Fi muqabalatin ni'mah, dalam timbal balik suatu nikmat, amla atau bukan. Nikmat berupa pemberian ataupun bukan pemberian, seperti senyum, seperti tindakan. Itu adalah suatu usaha yang baik pokoknya. Syar'an, secara syariat, fi'lun, jadi bukan ujian lagi dari lisan, tapi perbuatan. Yumbi'u, yang tumbuh, an ta'zimi, dari pengagungan, al-mun'im, zat yang memberikan nikmat. Bisa babi kaunihi, dengan sebab karena adanya mun'iman, zat yang memberikan nikmat tersebut, walau ala ghairil hamid, walaupun itu perbuatan bukan dari orang yang dikasih nikmat, tapi orang yang lain. Saya berbuat baik misalnya kepada Ustadz Dayat. Saya berbuat baik kepada Ustadz Dayat. Lalu ada orang yang melihat, lalu orang tersebut memuji saya. Berarti itu juga termasuk pujian. Walaupun bukan kepada Ustadz Dayat yang memuji saya, karena saya berikan kepada Ustadz Dayat, tapi orang lain yang memuji. Itu ala ghairil hamid. Sawa'un kana al-fi'lu, walaupun itu perbuatan adalah dzikran bil lisan. Masya Allah, luar biasa orang itu, baik orang itu, dermawan orang itu, mulia orang itu, lisan. Au mahabbatan bil janan, atau menjadi cinta, senang orang tadi, karena ada orang tersebut berbuat baik, dia senang. Makanya orang yang paling pantas untuk disayang, dicintai, disukai dengan hati itu adalah baginda Nabi Muhammad. Karena subhanallah, apapun sudah dikeluarkan oleh Nabi Muhammad. Au amalan bil arkan, atau dengan perbuatan. Dengan perbuatan. Seperti apa? Paling enggak dikasih jempol. Ini pujian nih. Yang ada dukur, kalau misal statik, lupa mana yang lain. Dia bisa menjadi perbuatan ya. Al-Qadim al-Mawjud alladzi laysa li wujudihi ibtida'. Sifat Allah Al-Qadim, sifat Allah Al-Qadim, juga nama Allah Al-Qadim, yaitu zat yang maha ada, yang tidak
ada permulaannya. Zat maha ada yang tidak ada permulaannya. Saking godim, saking terdahulunya, maha dahulu. Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal mawjud alladzi lam yazul, yaitu zat yang ada yang tidak pernah hilang. Nanti kadang-kadang orang itu ada pikiran macam-macam masalah zat Allah. Allah itu adanya dari apa? Itu nanti ada pemikiran setan itu ngurus-ngurus nanti. Yang pertama perlu diketahui itu adalah pertama ulah syaitan. Ulah syaitan. Terus Allah adanya itu kayak apa bisa ada? Maka nanti ada itu di dalam pembahasan yang akan datang itu, termasuk insya Allah kita ambilkan sedikit contoh-contoh dari kitab yang lebih besar karena ini simpel. Itu dari kitab Jawharut Tauhid atau syarahnya dari Imam Al-Bajuri. Itu nanti ada yang namanya tasalsul. Kalau tasalsul ini dimunculkan maka tidak akan pernah ada habisnya. Contohnya bagaimana? Ini secara ilmiahnya, nanti ada secara amaliyahnya. Ilmiah, amaliyah. Secara ilmiahnya, kalau kita beranggapan seperti itu, kita ikuti pikiran syaitan itu, Allah ada. Sesuatu yang ada berarti harus ada yang mengadakan. Kalau seperti itu tidak akan pernah habis walaupun sampai entek umur. Kenapa? Karena nanti akan beranggapan bahwasanya ini tasalsul, ini akan terus begini, muter-muter terus, enggak entek-entek. Berarti yang mengadakan nanti yang mengadakan berarti harus ada juga yang mengadakan. Nanti yang mengadakan juga harus ada yang mengadakan lagi. Nanti harus ada mengadakan entek-entek, enggak mari-mari. Itu enggak akan selesai-selesai. Nah, itu jebakan syaitan. Insyaallah nanti akan dibahas nanti pas ada sifat-sifat Allah. Wujudun qadimul baqi mukhalifun insyaallah. Lalu yang kedua, jika ada pemikiran tersebut, katakan ucapkan la ilaha illallah, tarik nafas, sembur Allah. Tarik nafas Allah. Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas beliau mengatakan tarik nafas ketika ucapkan Allah sambil melihat ke atas. Kenapa? Karena tidak ada dalil apapun yang mengatakan syaitan bisa mempengaruhi anak Adam dari atas. Tidak ada. Makanya itu dalam Latif juga dikatakan jadi jagalah kami ya Rabbi Allah dari depan kami, belakang kami, kanan kami, kiri kami, depan kami ya, dan juga di bawah kami. Wa a'udzubika an utara min tahti. Dari bawah juga. Tapi nggak disebut di atas. Kenapa? Nggak ada jalan. Setan itu nggak ada jalan di atas. Tapi jalan apa? Begitu juga di dalam tubuh manusia itu setan itu tidak bisa mempengaruhi hati sebenarnya. Menguasai nggak bisa. Goyang bisa. Makanya kalau antum dalam ilmu ruqyah itu selama dia walaupun sudah kontak luar biasa, sudah ditanya tidak bisa apa-apa, tapi ketika kita ngomong sama hatinya, saya kalau misalnya ruqyah, ujung-ujungnya saya katakan seperti itu, saya ngomong sama hatinya fulana atau fulan. Saya ngomong sama hatinya fulan. Kalau dengar ngangguk, walaupun ini kontraknya wis wow dadi macan, dadi kadal, dadi apa sak arepe wis. Gitu. Tapi tetap hatinya nggak bisa dikuasai karena hati itu haknya Allah. Qalbul qulub adalah Allah. Al-awwal qabla kulli syai' bila bidayah. Al-awwal yaitu permulaan, nggak ada permulaan. Allah Subhanahu wa taala sebelum segala sesuatu tanpa ada permulaan. Al-akhir ba'da kulli syai' bila nihayah. Al-akhir setelah segala sesuatu tanpa ada ujung pengakhiran. Itu ada manfaat. Salah satunya ada yang tidak ada bidayah tapi ada nihayah. Ada yang tanpa ada bidayah dan nihayah. Tanpa ada bidayah, tanpa ada nihayah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang Ada
dengan ada bidayah tapi tidak ada nihaya, adalah surga dan neraka. Ada bidayahnya tapi nggak ada nihayanya. Kemudian ada beberapa itu, saya lupa itu. Dapat atau ada 5. Insyaallah pertemuan yang akan datang ini. Al-akhir ba'da kulli syai' bila nihaya, al-akhir. Katakan akhir setelah segala sesuatu tanpa ada nihaya, penghabisannya. Al-baqi ad-da'im alladzi la yazul. Al-baqi adalah yang selalu terus-menerus tidak akan hilang. Itu Allah kekal abadi. Bila tahawuli, bila taghayyur. Tanpa ada perubahan. Allah enggak berubah sama sekali ya hadirin. Ilmunya Allah yang dulu adalah ilmu yang dulu sampai sekarang. Wujudnya Allah yang dulu sampai sekarang nggak berubah. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Allahu kan, wala makan, wa huwal an ala makan. Allahu kan, wala makan, wa huwal an ala makan. Itu makan-makan ya. Ini cita-cita entek Alkitab itu ya makan-makan. Enggak. Allah kan, Allah ada. Wala makan, tidak memerlukan tempat. Wahwal an, sedangkan Allah sampai sekarang ala makan sebagaimana Allah yang dulu, tak berubah. Tidak berubah sama sekali. Hakada syarahnya insyaallah. Ya. Akan kita jelaskan di pertemuan yang akan datang. Karena alhamdulillah masih belum kita sebutkan rukun-rukunnya, hukum-hukumnya. Ya. Alhamdulillah itu ada alhamdulillah pujian untuk hadis lil qadim lil hadis lil hadis dan lain sebagainya. Insyaallah di pertemuan yang akan datang mudah-mudahan Allah kasih panjang umur sehat walafiat. Kasih kesempatan luar biasa. Apalagi antum hakim, ini kitab kalau bisa dibawa. Antum kalau ingin tahu luar biasa manfaat kitab itu luar biasa. Salah satunya manfaat orang punya kitab itu adalah rezekinya lancar. Ya, termasuk kata Imam Al-Haddad, dulu juga para solehin terdahulu, kiai-kiai kita, Mbah Maimun Zubair juga nyampaikan. Itu guru-guru kita juga itu sudah populer di kalangan para ulama dan santri. Bahwasanya idza ra'aita dhiqal fi ma'ishatik dhiqa fi ma'ishatik fahmil kitabak wahdur majlisak. Atau maknanya, kalau engkau melihat ada kekurangan di dalam kehidupanmu, penghasilanmu, duitmu seret, hartamu seret, maka apa kata para sholihin, nggak tahu itu hadis atau apa, pokoknya populer, sangat populer. Maka apa? Ahmil kitabak, bawalah kitabmu, wahdir majlisak, hadirah majlis. Berarti untuk buka aku. Itu membuka jalan rezeki kita. Mudah-mudahan lancar rezeki. Tapi lancar rezeki ujiannya mau ya kadang-kadang gara-gara majelis kalau lancar rezeki, pas lagi lancar majelisnya ditinggal. Hati-hati. Mudah-mudahan lancar rezeki, berkah rezeki, istiqomah hadir majelis. Amin ya rabbal Fatihah. Salam sudah Muhammad. Haji sih mana dah? Haji kan soal bayar harga Haji ada. والدنا ووالدكم ومدنا 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 سبحانه وتعالى تسعدنا بكم الناس من أصل المسيح ومدنا وسلم الله بدنا الدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا اعترفنا
بأننا اعترفنا على لظى أشرفنا فأتم علينا توبة أرسل لكل حولة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى صلى وسلم ربي عليه عد الحبي وآله وصحبه إذا تتصل صحبي والحمد لله بدء وثناء. Yang ada pertanyaan silahkan. Ya. Sulit dilaksanakan ambil kitab berhadir majelis, kenapa kok sulit dilaksanakan? Hadir kitab, bawa kitab, hadir majelis, kenapa kok sulit dilakukan? Karena malas. Iya. Karena eman atau gimana? Bisa eman. Emannya apa emannya? Oh, beli kitab nyata ini. Gini loh. Kitab zaman dulu itu bentuknya itu buku tulis kosong. Apa gurunya yang mengatakan itu dicatat. Kalau sekarang namanya daftar. Kalau bahasa Arabnya kan daftarun buku tulis. Zaman biyen itu tidak, ya kitab. Kalau misalnya kepengen seperti itu, ya bawa notes. Apa jenis? Notes ya. Terus itu tak ambil bolpen, ini bolpen loh. Aku dorong karon gawe kecuali perlu. Tapi tak bawa terus. Supaya apa? Supaya kan kayak gini. Ada hadis tapi melalui mimpi seorang wali Allah. Itu populer sekali. Yaitu man akhadha subha atau misbahatan yuktab lahu minad daki minal musabbihin wa in lam yusabbih. Barang siapa itu hadis tapi hadisnya dari seorang wali mimpi Rasulullah, tapi bukan masuk ke ilmu hadis, tidak masuk ke ilmu hadis. Cuman itu bahasa saja ngambilnya dari Rasulullah. Itu wali tadi mengatakan barang siapa yang membawa tasbih maka dia akan ditulis tergolong dari orang yang bertasbih walaupun nggak dipakai tasbih. Makanya itu saya bawa tasbih, tapi turun tak gawe ya. Kecuali kalau duduk daripada jandot ngobrol atau mau. Ya. Tapi saya bawa ini insya Allah saya dapat pahala.